Selamat pagi Pak Rio. Selamat pagi Pak Koban. Ini kita rencananya kan akan melakukan observasi supervisi di dalam kelas Pak. Ya Pak. Saya hanya mau mengatakan, saya bukan mau menilai Bapak, tapi ini semata untuk peningkatan kualitas kita dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Baik. Jadi nanti setelah kita observasi, kita akan evaluasi lagi bagaimana kita meningkatkan yang kurang ya. Ya Pak. Nah sebelum itu saya mau bertanya kepada Bapak, di kelas mana dan kapan kira-kira kita bisa melakukan observasinya? Baik Pak, untuk kelas yang bisa Bapak observasi nanti saya ada di kelas 23 Pak. Itu di tanggal 11 November, itu di pukul 1:10. Ya, di jam 1 ya, Ya, Pak. di kelas 10.3 tanggal 11 Ya. November. Ya Pak. Baik, dalam observasi ini nanti tujuannya apa Pak yang mau Bapak sampaikan? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah karena materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan teks Pak. Teksnya itu adalah teks analisis eksposisi. Jadi harapannya adalah setelah pembelajaran ini anak-anak dapat memahami fungsi umum daripada teks analisis eksposisi, kemudian mereka juga memahami strukturnya, kemudian juga pada pembelajaran mereka juga diminta untuk dapat menghasilkan teks analisis eksposisi itu sendiri. Baik, pada saat pembelajarannya nanti bagian mana yang kira-kira yang mungkin lebih saya amati? Oke, karena memang pembelajaran ini saya lebih fokus kepada penggunaan media pembelajaran Pak, yang mana media pembelajaran ini saya munculkan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Jadi nanti Bapak bisa mengamati bagaimana media pembelajaran yang saya gunakan di dalam pembelajaran. Oh, pada medianya ya? Iya Pak, media pembelajaran. Oke. Kemudian strateginya nanti yang Bapak lakukan seperti apa? Strateginya, karena saya memang ingin menghadirkan masalah yang kontekstual, jadi saya menggunakan strategi dengan metode problem based learning Pak. Yeah. Kemudian nanti anak-anak itu di kegiatan pembelajarannya mereka akan lebih banyak berdiskusi di dalam kelompok. Baik. Kemudian nanti setiap kelompok itu untuk menilai kinerja mereka akan melakukan presentasi Pak. Presentasi kelompok. Iya. Kemudian yang terakhir Pak Rio, harapan Pak Rio setelah supervisi ini nanti apa? Harapan saya Pak, tentunya anak-anak mencapai semua tujuan pembelajaran yang saya sampaikan, dan tentunya mereka juga menghasilkan produk berupa teks yang memang mereka sendiri yang menghasilkan gitu, bersama dengan rekan kelompok mereka. Baik, itu harapan Bapak ya. Ya. Nah, itu yang terakhir Pak Rio, hanya itu yang bisa saya tanyakan. Itu yang perlu saya ketahui dari Pak Rio sebelum melakukan supervisi ini. Saya nanti akan mengamati apa yang kita bicarakan pada hari ini Pak. Ya, Pak. Jadi sampai jumpa di kelasnya nanti di 10.3 tanggal 11 di jam 1.10 ya. Ya Pak. Oke Pak, sampai jumpa di kelas Pak. Terima kasih Pak Rio. Sama-sama Pak Baban.
Can we start collection, please? Yes, yes. Yes. Oke, pagi hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita di sebelum proyek kalian. Sebelum proyek, kemudian sebelum ada presentasi mengenai teks analisis ekspedisi, Bapak akan menjelaskan sedikit dari karena hari ini akan sangat tampak sekali sejauh mana kalian sudah bekerja dan paham dengan apa yang kalian lakukan. Meskipun kita belajarnya paham Pak, argumen Anda tadi argumen sendirilah itu artinya ini berkaitan dengan teks analisis ya. Karena sudah bekerja mencari informasi berkaitan dengan teks analisis, betul? Nah, ini kita akan melakukan pemataan. Makanya adalah ini argumen dalam kehidupan sehari-hari. Argumen ini memberikan pendapat. Kalau kita punya pendapat, kemudian ada pendapat lain yang kalian tambahkan sebagai pendukung dari pendapat kalian, itu namanya argumen. Argumen itu siapa yang masih ingat? Isinya biasanya apa? Kalau kita pendapat baru tulis. Nah, pendapat orang lain ini biasanya pendapat dari para pakar atau ahli. Contoh, kalau kita punya pendapat bahwa merokok itu berbahaya, betul berbahaya? Oke. Jadi kira-kira siapa yang mensupport pendapat kita bahwa merokok itu berbahaya? Ahli ya. Kira-kira ahlinya siapa? Boleh dokter? Boleh. Berarti argumennya adalah argumen dari dokter. Nah, kemudian di sini adalah kesimpulan. Nah, ini nanti kalian diskusikan keluarga hari ini di dalam kelompok. Tetapi perbedaannya adalah Bapak
lihat sebuah masalah yang hari ini kita akan hadapi di sekolah kita. Itu adalah kegiatan ekstrakurikuler di imunografi. Oke, tapi jauh dari itu, untuk akan belajar kembali ke bagian yang ini. Bahwa ingat hari ini kalian akan melakukan yang namanya penguatan terkait dengan menampilkan argumen untuk ya. Ya, sebelumnya kan sudah pernah berdiskusi mengenai apa itu daripada teknologi. Coba di kampanye, coba dibaca kembali pertanyaannya. Ya, kemudian nanti kalian akan menganalisis yang namanya studi teks berdasarkan masalah yang saya sampaikan. Yang ketiga, kalian nanti berdiskusi tentang ciri-ciri daripada teks analisis. Kalau di kampanye sudah pernah dibuat, ini pengerjaannya sangat gampang sekali. Kecuali belum sama sekali di. Oke. Dan yang terakhir, kalian membuat konsep argumen pendapat kalian tentang masalah pembentukan ekstrakurikuler di imunografi. Tapi tidak membuat teks, baru konsepnya. Paham? Lanjut, teorinya ini yang akan dilakukan hari ini adalah membahas tentang masalah komputer ini, kemudian nanti ada diskusi kelompok. Itu namakan menjadi kelompok. Kemudian nanti ada presentasinya nanti bapak pilih saja. Yang terpilihlah yang akan tampil. Jadi, boleh? Lanjut. Ya, berarti ada presentasi bermacam-macam. Seperti kalian menjelaskan konsep. Oke, nah, berangkat sebelum kita membahas tentang sinematografi. Tahu sinematografi? Sudah tahu sinematografi? Kemarin Bapak sudah sebarkan observasi angket untuk pembentukan ekskul sinematografi. Sinematografi itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan seputar film, video, film pendek, film, kemudian ada banyak genre film. Artinya kita berencana mengadakan ekskul yang namanya sinematografi, kegiatan ekskul yang fokus pada karya berupa film. Oke, nah sekarang nih, menurut kalian penting tidak untuk memberitahu orang lain bahwa adanya ekskul sinematografi itu penting sekali? Menurut kalian, gimana caranya kalian meyakinkan teman kalian bahwa ekskul tersebut penting? Ada yang tahu caranya? Ada yang punya ide, Pak, kayaknya untuk meyakinkan orang lain untuk mengadakan ekskul ini kita harus melakukan ini. Apa kira-kira? Kira-kira poster perlu? Poster perlu? Oke, poster perlu tidak? Poster perlu, Pak. Oke, apa lagi selain itu? Sampel filmnya, oke, kita di media sosial berarti ya. Oke, ada sampel apa lagi kira-kira? Sosialisasi perlu tidak? Sosialisasi perlu tidak? Perlu? Oke, mungkin kita kerjasama dengan masjid. Perlu sosialisasi. Apa lagi kira-kira? Ada poster, ada gambar pendek, ada sosialisasi, apa lagi? Oke, dah dari tadi. Nah, jadi sekarang Bapak akan kaitkan bagaimana kalian merangkum ada poster, ada film pendek, kemudian ada sosialisasi. Nah, kita akan gunakan yang namanya analytical exposition text. Jadi di sana kita tuliskan pendapat kita mengenai sinematografi. Kenapa sinematografi
sinematografi itu membaca. Ini tidak punya kemampuan untuk menjadi content creator. Oke, yang kita berbicara dalam content creator itu maksudnya apa? Duit ya, betul? Kira-kira kalau menjadi content creator dari kontennya bermanfaat, kira-kira ya melalui yang itu kira-kira bisa ya. Tetapi sekarang bagaimana cara dia kan cuma tadi ya bahwa menjadi content creator di usia remaja itu penting. Itu kita harus punya medianya bro. Medianya tadi ada poster, sosialisasi, kemudian ada foto video yang akan diberikan sebagai info sinematografi itu seperti apa. Itu kita lakukannya dalam artikel eksposisi. Nanti kalau yang kaji di dalam diskusi, kira-kira argumen yang penting terkait dengan adanya sinematografi itu apa? Oke, kira-kira jelas? Paham? Kalau sebelumnya permasalahan kalian adalah permasalahan proyek, tentunya kita pernah membahas tentang masalah lingkungan, betul? Penyebabnya, dampaknya, ya kan? Kemudian ada tentang etika sosial, betul? Di proyek, ya nanti. Nah, itu sama halnya dengan hari ini akan kita lakukan menganalisis pentingnya sinematografi di program kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Oke, lanjut. Nah, jadi hari ini kalian akan membuat sebuah argumen tentang adanya sinematografi di sekolah SMA Negeri 1 Surabaya. Argumen itu tadi apa? Argumen itu fungsinya adalah menguatkan pendapat kalian sebagai penulis. Jadi kalian harus menghadirkan argumen yang mendukung pendapat kalian tentang pentingnya sinematografi di sekolah. Oke, itu target kita hari ini. Itu nanti akan kalian presentasikan di depan. Apa Pak yang dipresentasikan? Argumen yang mendukung pendapat kalian. Oke. Nah, ini kegiatan kita kurang lebih seperti ini. Durasinya kurang lebih 20 menit. Tetapi jika ada cepat lebih bagus. Ini target yang akan kalian capai di dalam diskusi kita hari ini. Ya. Ini nanti jadi acuan kalian. Dan lembar kerja yang akan kalian buat adalah seperti ini. Ini kalian buat dalam kanvas. Kanvasnya masih ada. Kanvasnya masih ada. Di lembar kerja kalian buat kelompok. Kelas bentuknya adalah ini. Baca permasalahannya. Permasalahannya tadi apa? Tentang kegiatan ekskul sinematografi. Kemudian proses yang relevan. Pendapat kalian, argumen dan presentasi. Kemudian cari informasi yang berkaitan dengan pentingnya sinematografi atau konten kreator di kalangan remaja. Ingat, yang kalian hubungkan adalah ketika kalian mau berargumen adalah sinematografi dan remaja. Jadi dua ini kata kuncinya. Sinematografi dan dunia remaja. Oke. Pak, boleh Pak kami mulai? Boleh. Yang penting kalian nanti pada presentasi kalian paham apa yang perlu menghubungkan antara sinematografi dan dunia remaja. Paham kira-kira? Paham? Yang menjadi target diskusi kita hari ini? Oke, lanjut. Kemudian nanti kalau sudah ada argumen kalian buat pendapat kalian, hipotesis, kemudian ada argumen. Kemudian nanti terakhir kalian jawab pertanyaan. Kalau sudah pernah buat informasi tentang analisis ekosistem itu langsung bisa kita jawab yang terakhir. Apa fungsi ekosistem? Apa fungsi dan kemudian target ciri-ciri keberadaan Oke. Nah, untuk memudahkan kalian bekerja, kalian boleh gunakan mind map seperti ini ya.
Ini namanya mind map di Canva ada. Kira-kira jelas? Lihat? Ya, contoh. Ini permasalahannya di bagian yang besar. Pentingnya kegiatan hidrogeologi, sinematografi, kemudian ada tesis. Tesis ini adalah pendapat kita ya. Pendapat kalau misalkan kalau punya pendapat yang lebih dari satu, berarti di sini tesis satu pendapat dua. Pendapat satunya menurut kalian kenapa penting? Ditulis di sini. Tesis. Itu penting karena bla 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 bla. Pendapat dua penting karena bla bla bla. Good, kembali argumennya kalau misalkan hanya ada dua, kemudian argumen satu. Argumen satu, kata siapa penting dunia remaja dan sinematografi. Oke, Pak, kamu dapatnya dari artikel, boleh? Artikelnya nanti disampaikan sumbernya dari artikel ini saja. Kemudian argumen kedua, dari pakar misalkan dari misalkan ini ya, artinya dari dunia remaja, bisa tidak? Kalau dunia remaja itu sukanya dengan yang grafis-grafis Pak, videografi, fotografi, gitu ya. Itu katanya remaja lebih cenderung menyukai hal-hal yang berbau videografi misal. Itu berarti di argumen ke satu. Kemudian ada bagian yang sinematografi. Jadi ada pakar yang berkata bahwa sinematografi itu bagus untuk remaja untuk menciptakan dari kita mencari itu paham? Nah, semakin banyak argumennya, ya, semakin banyak argumen, maka pendapatnya semakin kuat tidak? Kalau banyak yang mendukung pendapat kita, nanti pendapat kita itu sangat kuat. Akhir kesimpulannya adalah menggabungkan antara pendapat kita dan argumen dari para ahli. Artinya apa? Artinya kegiatan sinematografi di kalangan remaja itu penting. Kesimpulannya itu questions before I will discuss. Paham ya? Yang belakang paham ya? Yang bertanya dulu. Sebelum kalian bingung nanti diskusi. Udah paham? Paham? Yang paham? Yang paham? Yang sudah paham? Yang paham? Yang setengah paham? Yang setengah paham? Seperempat paham? Oke, yang tidak paham di bagian apa? Oke, ulangi. Tugas kalian adalah mind mapping ini, peta konsep ini memudahkan kalian untuk melakukan presentasi. Yang Bapak bisa dipresentasikan adalah hanya bagian ini saja. Selanjutnya pendapat kalian. Kenapa tahu Pak? Terkait dengan sinematografi. Oke, di sekolah kita. Kalau punya pendapat yang lain, nggak akan setuju apa? Oke, kalau akan tulis. Tetapi ada argumen yang mendukung kalian tidak setuju. Kalau setuju berarti ada argumen yang mendukung satu. Paham? Kesimpulannya adalah bahwa sinematografi ini kalau tidak penting, berarti di sini kesimpulannya tidak terlalu penting. Karena apa? Dibuat. Oke. Cara menyimpulkannya adalah dari pendapat kalian bukan dari argumen, maka jadilah yang namanya reiterasi atau kesimpulan. Kalau di sini sinematografi itu penting, argumennya juga harus yang betul bapak itu penting, maka kesimpulannya juga harus penting. Bisa tidak kalau di sini penting, di sini penting, kesimpulannya tidak penting? Bisa? Ya, bisa. Kalau di sini tidak penting, di sini penting, di sini ada tanya nanti. Bingung kan? Paham? Bisa bekerja sekarang? Bahkan ke mejanya masing-masing. Silakan bekerja.
Buat di kanvasnya hanya seperti ini saja. Buat ini saja. Seperti ini aja bentuknya. Oke? Bapak akan kirim ke grup ya. Template sudah ada. Cara template-nya adalah dengan kalian menunjukkan di Canva itu kalian boleh buat seperti ini ya. Di bagian dalam itu kalian tulis namanya. Kalian tulis saja kata kuncinya di bagian elemen yaitu main game atau di bagian template. Main game. Contoh. Di barisan nah ini ada banyak contoh mereka. Tanpa kelompok kali ini. Tapi di maksudnya gini, di akun pribadi nanti dipresentasikannya di kelompok pun tidak masalah. Ini dikerjakannya di akun pribadi, tetapi itu nanti dijadikan sebagai presentasi kelompok. Boleh. Isinya apa? Berarti ada 3 hal ya. Yang pertama ada testing, kedua ada rangkum, ketiga ada presentation atau conclusion. That's the jadi apa? Nah masalahnya adalah ini topiknya yang dibahas pentingnya kegiatan ekstrakurikuler sinematografi. Nah nih contoh. Oke, nah sekarang seperti ya. Argumen yang mendukung ini, tesis atau tesis, bebas. Di dalamnya ada 3 hal. Ada tesis, oke. Jadi kalau menguatkan tesis kita, pendapat kita, hadirkan 2 argumen. Berarti dari pakar remaja dan pakar sinematografi. Pak, kalau pakar S10 boleh Pak? Boleh. Ada tidak pakar S10? Karena itu mengartikel tentang bagaimana pentingnya
kegiatan ekstrakurikuler bagi remaja sebagai apa? Fasilitas untuk menampilkan apa? Perasaan. Eskul itu bisa nggak menjadi refreshing kita? Bisa. Ketemu dengan teman-teman makin refreshing atau makin butuh? Makin stres, bertemu teman makin stres atau makin relax? Oh pendapat. Nah jadi kalau pendapat itu sah-sah saja. Tapi nanti harus berdasarkan betul sekali, good. Pada ngerti, oke. Kita bicara the boy ini boy. Kalian tahu pekerjaan apa? Oke, kita hari ini berbicara apa? Apa? Kita bicara apa? Kita bicara mari. Kita ngobrolin apa hari ini? Argumen tentang apa? Betul. Masalahnya apa? Kita mau bikin ekspor. Loren, yang kuat lah Loren. Sinematografi di sekolah. Penting tidaklah? Itu pendapat kita kan? Pendapat kami sinematografi penting. Nah, kita cari orang lain yang mendukung bahwa sinematografi itu penting di sekolah. Itu namanya art. Nanti mana Pak di kantor? Pak boleh nggak di kantor dulu di sekolah? Jadi buat gambar. Kalau gampang ditulis boleh sekarang boleh. Ya, nanti kirim ke bapak, kita dipoto, kita tampilkan di depan saat kantor maupun portfolio. Oke? Buat tulisan yang jelas ya. Tulisannya yang jelas. Berarti nanti yang ditampilkan itu ada tesis apa? Pendapat kita, pendapat pokok. Kedua kan argumen berapa nih Bang? Dua, good. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan itu apa ini? Kesimpulan itu adalah yang mengatakan sinematografi itu penting dikatakan. Ini kita tesis yang dapat sinematografi itu penting pada sekolah. Oke, ini kata siapa? Apakah remaja, apakah sinematografi, apakah kreativitas? Ini kesimpulan ini penting atau tidak? Yang gitu caranya ya. Oke. Buat gambar bisa, gambar tapi dia ada tulisan. Dan tulisan yang rapi itu yang lain pakai ekspor. Oke? Kasih waktu 15 menit. Tidak membuat ada konsep aja tidak membuat teks tapi baru konsep betul kata-katanya
Apakah bisa di kalau memang sekarang cukup baik memang harus dibaca. Ada yang buat desain, ya. Ada yang bingung? Paham ke? Cara menyajikan. Oh, itu ya itu emang bagian dari kenapa itu jadi penting. Oke, ya. Partisipasi. Apa yang bisa kamu berikan untuk kelompok? Kamu tahu ya, keluar. Apa yang bisa kamu berikan? Ini kelompoknya. Ya, mana yang terpisah? Di golok, di dekat sini. Nah, kita bukan Ya kan maksudnya itu nggak bakal kata dulu loh, kok sekarang saling di dalam template-nya gitu loh, bapak itu udah kayak bergambar bayar ya.
Oke, yang hari ini akan kita presentasikan adalah dalam bentuk mind map atau peta konsep. Jadi tidak perlu membuat teks dulu. Yang penting adalah masalahnya adalah sinematografi, pendapatnya ada dua, penting karena ini, penting karena ini. Kemudian argumennya minimal ada dua, argumen si pakar ini, kemudian terakhir literasinya berjumlah dalam sinematografi itu penting. Satu dulu, oke? Gampang ya? Cuma sini. Ingat baru ini akan kalau lakukan juga untuk teks project kalian. Lima menit. Konsep aja. Tidak ada diskon. Oke, kalau mind map-nya tidak ditulis di Canva pun tidak masalah, tetapi ketika kalian presentasi, coba bisa lihat penjelasannya. Namanya juga mind map. Pak, boleh tulis di depan dengan pakai spidol? Boleh. Aku bisa berdiri ya. Sinematografi. Pentingnya sinematografi di sekolah.
Sesuai kesepakatan kita akan mengundi namanya modal takdir. Takdir kelompok siapa ini akan berhasil? Modal takdir. Kita ada berapa kelompok nih? 1, 2, ya. Oke, coba perhatikan ya. Coba kita sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa lihat? Itu bukan hutan. Berarti klasifikasian. Jadi golongan kelompoknya ada 1 sampai 8 ya. Kalian tinggal hanya bercerita Pak, perlu kami sinematografi itu tesisnya ya Pak, itu tesis. Kemudian argumennya Pak, kasih waktu berapa? 5 menit. Dulu. 1 jam Pak. 15 menit. Kita berapa jam berapa? 1 jam. 30. 30. Oke deh, 5 menit diskon. Injuritan 5 menit. Kita di sini kan? Di sini kan? Ya. Kita sampai 15 dulu nih. Ya Pak, yang lain Pak. Bapak seperti sekarang. Ini roda takdir ya. Siap. Ya, ini percobaan dulu. Ini Bapak mau ngecek rodanya berjalan atau tidak? Oh, ini
Itu penting karena nih kan boleh baca. Iya. 5 menit presentasi, 5 menit refleksi, 5 menit doa bersama. Iya. Alhamdulillah. Dalam 5 menit siap. Atau Bapak berikan dulu kesempatan. Kalau dalam hitungan 5 tidak ada yang tampil, maka Bapak bisa dicoba roda tampil. Oke, yang ingin tampil pertama nilainya 9. Ada? Berarti takdirnya yang lain direlawatin tuh sama kelompok ini. 1 plus. Oke, karena waktunya sudah untuk tampil, kita sih putih mohon jika ada kelompok yang presentasi, tolong dipresentasikan
Intinya adalah kenapa itu penting? Karena tadi kata begini ya. Belum dibuka waktu berdebat. Intinya adalah visualisasi itu adalah sesuatu yang gerak ya. Kemudian bagian dari literasi itu kenapa sinematografi penting? Lanjut ke selanjutnya. Argumen kedua, itu namanya filmmaker. Oi. Oke. Sinematografi di sekolah itu adalah investasi penting. Apa itu investasi? Yang tahu? Investasi. Investasi itu berkaitan dengan persiapan atau kalau kita bicara tentang uang berarti tabungan investasi. Memang ini bentuk bukan uang, itu namanya investasi. Oke, berarti persiapan skill ya. Lanjut. Artinya kenapa sinematografi ini penting? Karena ini berkaitan dengan bakat. Oke, di sini kan punya beberapa argumen. Oke, jadi mereka punya satu pendapat pentingnya sinematografi, kemudian didukung oleh beberapa argumen. Empat argumen. Apakah ini kuat? Kesimpulannya apa? Diliterasi. Oke, ini intinya ya. Jadi cara menyimpulkannya adalah dari satu pendapat tesis, empat argumen itu menjadi satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah penting bagi remaja untuk meningkatkan kreativitas melalui apa? Sinematografi. Kira-kira paham? Paham yang lain? Kira-kira kuat tidak pendapatnya? Kuat. Kenapa? Karena punya empat argumen. Kira-kira paham cara menyajikan informasinya? Paham. Kira-kira yang lain bisa memperkuat kelompok pikiran? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat ini katakan tadi sebagai bagian pokok pembelajaran ini penting untuk menjadikan kalian mengerjakan project selanjutnya karena di project selanjutnya kalian akan diminta membuat teks sesuai dengan topik kira-kira bisa dipahami yang hari ini kinerja kelompoknya kurang maksimal kalian perbaiki. Bisa dipahami semua tagihan dalam bentuk digital kecuali ada yang ingin memberi sesuatu yang berbeda. Ini adalah kalian menyelesaikan selesai sampai ketemu nanti di hari Kamis ya. Lalu ketemu kembali hari Kamis
Eh, Selamat pagi Pak Rio. Selamat pagi Pak Kapan. Hari ini kita setelah observasi kemarin kita lakukan pembicaraan pasca observasi bersama ada nih PP saya Pak Imam. Pak Imam ini guru di sekolah kami, rekan sejawat yang telah saya observasi supervisi kemarin di kelas 10.3, dan hari ini saya mau bincang-bincang dengan Pak Rio. Siapa? Siap. Bagaimana observasi kita kemarin. Jadi kabar Pak Rio hari ini bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bahagia? Bahagia sekali Pak. Bahagia ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan tujuan kita hari ini, udah saya sampaikan tadi ya, melakukan kegiatan percakapan dialog. Kemudian nanti saya ingin Pak Rio merefleksi kegiatan pembelajaran kemarin di dalam kelas, dan kita akan menganalisis hasil observasi saya kemarin. Kemudian kita bahas nanti rencana pembelajaran ke depan di mapel pelajaran bahasa Inggris nanti Pak. Nah, itu yang mau kita lakukan hari ini. Jadi saya mau tanya nih Pak Rio, perasaan Bapak kemarin setelah melakukan pembelajaran itu di kelas 10.3, bagaimana perasaan Bapak? Baik Pak, di kelas 10.3 ini kan karena siswanya juga masih kelas baru ya Pak di sekolah kita. Jadi saya itu sangat memiliki ketertarikan dengan mereka. Iya. Terlebih lagi saya sangat ingin memperlihatkan bahwa mereka belajar dengan guru yang tepat bagi mereka gitu. Jadi saya selalu merasa ingin menghadirkan sesuatu yang baru yang mereka belum pernah dapatkan di pembelajaran di sekolah sebelumnya begitu Pak. Nah, jadi ketika saya masuk ke kelas mereka itu saya selalu menghadirkan semacam kuis, penggunaan Kahoot, kemudian media yang saya gunakan selalu berbasis digital yang menarik perhatian mereka, semacam video dan template-template Canva yang warna-warni yang saya rasakan itu bisa menarik perhatian mereka begitu Pak. Karena sesuatu yang baru ini. Iya begitu. Karena memang sebelumnya di kelas itu memang saya tanyakan terlebih dahulu apakah kalian sudah pernah belajar menggunakan Canva, kemudian apakah sudah pernah sering terlibat dengan penggunaan gadget atau belum gitu. Nah jadi saya mengenali dulu karakteristik mereka, apa yang ingin mereka dapatkan dari pembelajaran bahasa Inggris saya. Nah jadi mungkin Pak Kaban kemarin mungkin melihat ada penggunaan Canva, kemudian juga mereka juga dalam waktu yang relatif mungkin singkat mereka harus membuat presentasi dalam Canva mereka sendiri, menggunakan gadget, kemudian presentasi dengan Canva mereka sendiri begitu Pak. Jadi buat saya itu adalah kelas yang menjadi impian saya Pak gitu. Jadi perasaan saya sangat senang sekali gitu. Kelas impian ya. Iya. Berarti sebelum Bapak melakukan pembelajaran itu, berarti Bapak sudah melakukan Bapak sudah buat kuesioner misalnya, Asesmen Pak. Ya asesmennya, gaya belajar mereka itu seperti apa sudah ya? Iya gitu Pak. Jadi itu hal yang pertama saya lakukan dulu sebagai perkenalan saya dengan mereka juga. Baik. Yang kedua nih Pak Rio. Jadi menurut Pak Rio yang sudah baik dari pembelajaran kemarin apa? Oke. Saya kemarin itu melihat dari progres sebelumnya, apalagi memang kelas 10 ini kan seperti yang kita ketahui sekarang ada kelas daring ya Pak. Kemudian mereka luring. Nah memang kalau dibandingkan dari yang pertemuan sebelum-sebelumnya, ada sedikit kemajuan Pak yang cukup signifikan dari beberapa kelompok itu. Dan memang kelompok yang kemarin presentasi itu memang dia baik secara daring maupun luring itu memang kelompok-kelompok yang aktif. Nah, sedangkan beberapa kelompok yang lain itu kemajuan yang saya perhatikan adalah mereka sudah berani untuk bertanya dan berani menampilkan bahwa mereka nggak bisa. Saya nggak ngerti nih, saya lihat semalam. Iya. Gimana nih Pak? Nah gitu. Kalau di pertemuan sebelumnya Pak Kaban itu mereka cenderung tertutup. Iya. Mereka pasif. Mungkin ada rasa malu ya mungkin ya. Nah, kemudian, di pertemuan kemarin mereka tidak merasa sungkan untuk Pak saya nggak bisa di sini, saya nggak bisa di Canva.
tetapi mereka memberikan alternatif solusi yang lain. Pak, boleh nggak kalau kami pakai buku tulis? Iya. Nah, jadi itu ada pemikiran-pemikiran dari mereka yang secara kritis itu menyelesaikan kendala mereka di dalam kelompok diskusi mereka sendiri. Low battery. Jadi buat saya Please itu, charge. saya sangat bangga sekali dengan mereka. Ternyata mereka bisa mencarikan solusi itu. Hanya mungkin kedepannya saya perlu hadir lebih intens lagi di kelompok mereka begitu. Ya, jadi kalau masalah itu memang juga saya merasakan juga ya, karena ada luring, ada daring mereka itu. Jadi kadang ada terasa kaku mereka. Ya, betul sekali Pak. Betul. Nah, Pak Rio, ada tidak yang menurut Pak Rio masih kurang dan harus diperbaiki ke depan? Iya, banyak sih sebenarnya Pak, yang saya rasa banyak sekali yang perlu saya perbaiki, termasuk pengelolaan waktu ya Pak. Saya di setiap pertemuan itu selalu bermasalah dengan pengelolaan waktu, karena memang karakteristik setiap siswa di tiap kelas itu berbeda-beda Pak. Ah, iya, Jadi ketika saya buat mereka diskusi dengan pilihan kelompok mereka masing-masing, itu ada yang fast learner, ada yang slow learner. Jadi Iya. ketika saya harus Low datang ke battery. kelompok yang Please fast learner charge. itu hanya dengan beberapa instruksi mereka langsung paham. Sementara untuk kelompok yang slow learner itu saya harus berulang kali memberikan arahan dan penjelasan gitu. Nah, di situ sebenarnya pengelolaan waktu saya agak kurang ini. Jadi mungkin di kesempatan selanjutnya saya perbaiki di metode metode instruksi atau pembelajaran gitu. Ya, mengatasi hal-hal seperti itu, apa kemungkinan yang Pak Rio bisa lakukan? Jadi kan ada, ya saya lihat semalam itu memang udah disuruh duduk berdasarkan kelompok, pura-pura duduk, tapi Ternyata tidak. ternyata pada saat diperiksa dia belum duduk di Betul, berdasarkan betul. kelompoknya pada saat Iya. semalam itu kan. Iya. Kira-kira nanti cara Pak Rio untuk mengatasi hal itu seperti apa kira-kira? Ya, sebenarnya hal itu sudah saya antisipasi jauh-jauh hari sebenarnya Pak Kaban. Saya sudah mengenali karakter mereka. Apabila nanti ketika di kelas harus duduk berdiskusi dengan Low kelompok battery. mereka, itu mereka Please cenderung charge. malu. Apalagi kemarin yang lebih banyak kendala itu adalah apabila mereka satu kelompok dengan beda Ya, beda jenis beda gender ya. Iya. Jadi mereka ada canggung gitu. Canggung. Memang yang saya rasakan sebagai seorang guru itu, apalagi sekarang pembelajaran ada daring luring itu, mereka semakin canggung. Nah, jadi pembentukan kelompok itu memang sudah saya lakukan pada saat flip classroom. Flip classroom itu artinya di grup itu ketika mereka daring itu saya sudah memberikan mereka arahan nanti kelompoknya ini untuk di kelas. Dan itu berlaku selama 1 semester. Jadi kalian tidak akan ada perubahan-perubahan partner kerja di dalam diskusi kelompok, jadi kan tidak perlu merasa canggung gitu Pak. Berarti mereka nggak akan berganti kelompok ya? Tidak Pak gitu. Kelompok tetap ya? Iya, hanya 1 semester. 1 semester satu kelompok tetap gitu. Nanti semester berikutnya mereka harus bergantian kembali. Oke. Low Baik battery. Pak Rio, Please charge. sekarang kita analisis kemarin ya. Baik Pak. Saya berdasarkan pengamatan saya gitu ya. Nah, peserta didik itu kemarin benar-benar telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini, bagaimana proses mereka belajar. Jadi kalau saya lihat proses belajarnya berjalan dengan baik. Artinya Bapak menyampaikan tujuan pembelajarannya dan mereka mendengarkan. Kemudian pada saat Bapak bagi kelompok, bagi tugasnya, sampai pada saat presentasi berjalan dengan baik. Saya kasih nilai 4 Pak. Ya, kalau di 4 skala berapa Pak? Skala satunya itu tidak baik, 2 cukup. Skala 5 ya Pak ya? Enggak. Oh enggak. 3-nya baik, 4 sangat baik. Oh gitu. Saya takutnya skala 100 sudah. Low battery. Gitu bukan. Please charge. Nah, peserta didik mana yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran gitu. Jadi kemarin itu ada beberapa peserta didik yang mungkin tidak fokus gitu. Ada nggak Pak? Ada banyak Pak. Ya betul. Terlebih laki-laki ya? Iya itu terlebih laki-laki. Betul. Saya rasakan. Ya, karena artinya itu tidak Bapak tidak dengan terlalu cepat untuk mengantisipasinya. Saya kasih nilai 3. Siap, terima kasih Pak. Setuju Pak?
Iya, tidak masalah Pak, setuju Setuju Pak. ya. Saya juga Nanti kalau kalau masih perlu perbaikan saya Pak di bagian kalau itu. Bapak protes saya buat 4 gitu. Saya merasakan itu Pak, ada perlu perbaikan. Nah, mengapa peserta didik tersebut tidak dapat belajar dengan baik? Menurut Bapak, kira-kira penyebabnya Low dan battery. alternatif Please solusinya seperti charge. apa? Untuk beberapa siswa yang mungkin belum langsung mendapatkan ritme ya Pak ya. Ini ketika dia tidak mendapatkan ritme pembelajaran pada saat itu, dia pasti akan tertinggal. Nah, itu cenderung saya, kalau yang saya perhatikan refleksi dari kemarin, itu saya tidak terlalu tidak terlalu memastikan bahwa mereka ini siap atau tidak. Iya, oh Nah, ya. gitu. Jadi apalagi kemarin mungkin kelasnya juga bukan kelas mereka, jadi mereka ada harus adaptasi dengan ruangan Ruangan ya, tersebut. iya. Kemudian juga apalagi itu jamnya udah jam terakhir. Kemudian ditambah dengan kemarin juga hujan nih Pak, jadi Iya, suara di ruangan itu membuat gaduh, dan saya pikir mereka nggak tidak bisa saya pastikan sepenuhnya bahwa mereka semua itu siap. Low Jadi battery. itu tadi Please saya charge. ada kekurangan di pengelolaan waktu manajemen kelas, sehingga saya ingin segera memulai fase kegiatan ke fase selanjutnya gitu. Jadi sintaknya itu ingin saya percepat. Iya, iya. Nah, jadi justru apa yang saya rasakan itu justru fatal Pak. Hmm. Kenapa? Itu tadi mungkin Pak Kami bilang ada beberapa anak yang nggak fokus ya gitu. Ya itu bagian dari kesalahan saya ketika saya ingin segera masuk ke fase-fase Iya, berikutnya. oh iya, Jadi iya. beberapa Kejar target iya istilahnya. betul. Jadi beberapa siswa itu oleh saya itu terlewat gitu. Apa mungkin kehadiran saya mengganggu di dalam? Kalau saya perhatikan, saya nggak bertanya, tetapi kalau untuk dari gaya belajar mereka sepertinya tidak terlalu berpengaruh sih Pak. Cuman memang itu faktor satu, mereka mungkin nggak mendapatkan informasi secara utuh dari pertemuan sebelumnya, karena memang Low daring battery. itu kan Please banyak charge. ininya Pak ya, banyak kendalanya ya. Iya, iya. Meskipun saya instruksi sudah saya berikan di kelas daring, kemudian materi-materi juga sudah saya share. Jadi sebenarnya kemarin itu hanya enhancing aja Pak. Jadi penguatan saja Pak. Penguatan itu artinya sebelumnya Yang juga sudah dipelajari. sudah diberikan. Jadi kemarin itu hanya penguatan saja. Berarti Bapak sudah kasih tahu kita belajar ini besok gitu ya. Iya, gitu Pak. Eh, Bagaimana kira-kira usaha Bapak nanti pada saat itu mendorong peserta didik itu supaya tampil aktif dalam pembelajaran itu? Dan usaha yang Bapak lakukan itu berhasil nggak? Kalau untuk yang kemarin, saya merasakan progres itu jauh lebih baik meskipun tidak terlalu signifikan di beberapa kelompok. Tetapi dengan pendekatan yang saya lakukan kemarin, itu ada hal yang membuat saya cukup bahagia, adalah bahwa mereka mau Low mau battery. terbuka ketika Please saya charge. mendekatkan diri ke mereka. Ternyata kuncinya di situ Iya, ya. jadi pada saat mereka sudah terbuka, barulah saya bisa masuk untuk memotivasi mereka. Sebelumnya selama ini Pak, saya hanya mengatakan motivasi-motivasi saja yang ya, sementara mereka juga nggak siap untuk mendengarkan itu. Sehingga apa? Itu ternyata berdampak pada aktivitas yang mau mereka kerjakan. Nah, contohnya kemarin itu ketika mereka sudah mau terbuka, mereka sudah mengenali apa kekurangan dari mereka, kemudian saya masuk, akhirnya mereka, oh iya Pak, seperti ini Pak, itu jauh lebih lebih komunikasinya jadi dua arah, ya. komunikasinya jadi dua arah, mereka terbuka, mereka butuh apa, mereka cerita ke saya gitu. Kalau sebelumnya nggak seperti itu Pak, di Ya. kelas itu. Itu saya lihat pada saat Bapak keliling, jumpain setiap kelompok, ada pembicaraan, Pak ini kami buat bagaimana? Nah kalau kalian nggak bisa buat di Canva, Low kalian buat di battery. buku tulis. Please Itu saya charge. dengar, itu saya kasih nilai 4 ya Pak. Artinya berarti Bapak mencari solusi kan bagi mereka, atau menawarkan solusi bagi mereka. Nah, semua kegiatan yang diberikan bermakna untuk peserta didik. Semua peserta didik terlibat aktif kah? Atau ada yang cuek aja gitu menurut Bapak? Untuk di menit-menit awal mungkin sedikit cuek Pak ya. Mungkin Pak Kaban juga bisa lihat ya. Ternyata ketika saya datang ke kelompok-kelompok mereka, ketika sudah masuk di kegiatan inti, yang mana setiap kelompok harus mencari informasi,
menganalisis informasi, kemudian mereka harus merangkum informasi yang akan dipresentasikan, kan kelihatan ya Pak ya, mereka semua ternyata tidak duduk sesuai dengan arahan saya gitu, dan saya pun baru menyadari itu gitu. Nah, artinya memang apa namanya Low ke battery. depannya nanti Please charge. hal yang seperti itu mungkin akan saya minimalisir, Ya. gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak membantu peserta didik yang mengalami kesulitan itu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak kasih tahu ke mereka kan? Pastinya mereka kalau kita mau ada pembelajaran pasti setiap anak ini punya kesulitan masing-masing. Nah, bagaimana cara Bapak menyelesaikannya itu atau membantu mereka itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi? Ya, contoh kalau kemarin itu memang ada muncul kendala-kendala seperti saya pernah di kelas itu memang tidak mewajibkan sebenarnya, tapi mengarahkan siswa untuk ketika belajar di dalam diskusi kelompok, karena kita akan melakukan presentasi menggunakan Canva, jadi memang gadget itu adalah sesuatu yang perlu dihadirkan di kelompok diskusi mereka gitu. Nah, akan ada kendala Pak pada saat mereka beberapa anggota itu tidak memiliki gadget ataupun mereka tidak memiliki paket kuota ya. Seperti di kelompok data kemarin saya temui itu, dan itu hanya pertama permasalahannya gendernya di situ ada 2 wanita dan 3 laki-laki. Itu juga menjadi faktor ya Pak, canggung, kemudian sehingga kelompok bekerjanya tidak maksimal. Yang kedua, ketika saya tanya kenapa yang bekerja hanya 2, iya Pak, yang lain tidak, satu tidak bawa handphone, satu bawa handphone tapi tidak ada kuota, yang satu tidak bersedia untuk menggunakan kuotanya untuk berbagi yang lain. Nah, di situ saya masuk, coba jadi saya hanya memberikan motivasi bagaimana mereka memposisikan diri sebagai anggota kelompok yang memberikan kontribusi terhadap kelompoknya. Ya, saya dengar. Kemarin Bapak bilang kalau kamu nggak punya kuota, terus kontribusimu kepada kelompok apa? Coba berikan ya, ada gitu ya. Dan saya juga menyampaikan konsekuensi dari ketidakterlibatan mereka di dalam kelompok. Jadi yang berdua itu, 2 orang wanita itu juga kita ajak bicara, diskusikan kendala itu. Nah, jadi saya tanya, jika kelompok ini tidak memberikan kontribusi, apa yang terjadi? Apakah mungkin mereka bisa keluar dengan mudah? Sangat mudah Pak, kami keluarkan mereka. Jadi mereka pun menyadari konsekuensi itu, sehingga akhirnya yang laki-laki itu, akhirnya si anak laki-laki tersebut, dia dengan sukarela memberikan cateringnya ke teman yang itu konsekuensi tadi udah disepakati bersama di awal. Iya, itu. Jadi setiap siswa, saya sampaikan di awal itu kesepakatan kelas kami. Pembelajaran bahasa Inggris khususnya Pak, bahwa kalau pembelajaran ini menggunakan kuota, ada gadget, kemudian ada presentasi dan diskusi kelompok, setiap siswa yang tidak memiliki kontribusi itu coba untuk mencari opsi-opsi lain yang bisa diberikan kepada kelompok. Oke. Apa Pak Rio memodifikasi modulnya atau RPP-nya pada saat sebelum kemarin itu masuk ke dalam kelas, atau misalnya Bapak modifikasi sesuai kebutuhan kelas itu gitu? Biasanya saya akan membuat rencana alur tujuan pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, cuman untuk setiap kegiatan akan saya buat mirip itu dengan kelas lain apabila karakteristiknya cenderung sama Pak. Kecuali nanti saya akan temukan, oh ternyata ini nggak bisa pakai ini, ternyata ini nggak bisa pakai project, pokoknya tidak bisa pakai project learning. Berarti Bapak lihat situasi di dalam kelas itu ya. Ada lagi nih Pak. Apa media pembelajaran yang Bapak gunakan sudah sesuai dengan perkembangan peserta didik itu? Bagaimana interaksi peserta didik dengan media pembelajaran yang Bapak kasih itu? Ya, sejujurnya memang apa yang menjadi harapan saya bahwa kelas yang saya impikan sekarang adalah kelas yang berbasis data sekali. Ternyata memang ya itu fakta di lapangan ya Pak, yang memang kita nggak bisa pungkiri, dan memang beberapa anak itu ada yang tertinggal gitu. Meskipun saya sudah untuk
mendorong mereka bagaimana menggunakan memanfaatkan gadget terhadap kinerja kelompok mereka begitu. Nah, itu penggunaan media itu yang paling berat di beberapa anak itu adalah pada saat harus menggunakan Canva. Itu kemudian karena memang dari laporan yang saya terima itu beberapa anak itu kesulitan di meskipun saya sudah beri tutorial nih Pak. Jadi saya penggunaan Canva di gadget itu di awal itu sebelum mereka belajar Canva saya kasih tutorial dulu bagaimana menambahkan elemen, bagaimana kalian bikin template baru, kemudian bagaimana berbagi dengan rekan kinerja kalian sejawat atau hanya sekedar diberikan komentar oleh saya, itu semua sudah saya ajarkan. Tapi memang itu tadi karakteristik anak berbeda-beda, ada yang fast, ada yang slow. Nah, itu ternyata saya agak abai di itu sehingga untuk kejar target tadi saya tabrak semua. Sehingga itu tadi ada yang tertinggal. Nah, jadi saya pikir media ini perlu saya tinjau ulang kembali dan mencarikan alternatif lain terhadap anak-anak yang kesulitan di penggunaan media berbasis TK, Pak. Gitu. Asesmen yang Bapak gunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kemarin itu seperti apa, Pak? Untuk asesmen itu di presentasi mereka biasanya saya berikan rubrik untuk presentasi. Jadi penilaian ini indikator-indikator apa saja yang perlu saya nilai dalam presentasi mereka. Di kelas itu asesmennya ada 2, Pak. Yang pertama itu saya asesmen proses itu di presentasi itu lebih kepada pengetahuan di materi ya Pak. Kemudian karena kami juga pada akhir pembelajaran itu kami berbasis project Pak. Berbasis project itu mereka nanti akan direncanakan menyelesaikan projectnya di awal Desember. Kemudian ada kriteria juga yang saya berikan terhadap penilaian project mereka dan itu saya keluarkan memang di awal pertemuan. Oh, kriteria penilaiannya udah disampaikan secara umum ya? Betul. Jadi mereka sudah punya panduan apa yang harus mereka lakukan di akhir semester. Oh, baik. Yang terakhir nih Pak Rio untuk merefleksi ini. Bagaimana Bapak merefleksikan pembelajaran yang dilakukan kemarin itu? Untuk konteks pembelajaran kemarin ada beberapa catatan ya Pak yang mungkin saya dapatkan gitu ya. Yang pertama adalah yang nilai bagusnya adalah bahwa anak-anak ketika saya benar-benar hadir di tengah-tengah mereka dengan keinginan yang ingin menyelesaikan masalah mereka, ternyata mereka mau terbuka dan itu akan saya terapkan di kelas yang lain juga. Kemudian mungkin kekurangan yang perlu saya perbaiki adalah di bagian manajemen waktu itu saya agak kurang maksimal. Mungkin nanti kedepannya mungkin perlu saya perbaiki di manajemen waktu Pak. Ya di apa kemarin presentasinya udah belum habis ya? Selesai gitu Pak. Dan ada satu sintang juga yang belum selesai kan. Oke. Baik, untuk apa namanya refleksinya itu Pak Rio, tapi masih ada tanya-tanya saya nih. Untuk analisisnya kita sudah selesai. Nah, tantangan tadi sudah terjawab ya, tantangan di dalam kelas itu sudah terjawab ya. Ada tadi apa namanya anak yang kurang fokus gitu. Nah, kalau misalnya di dalam pembelajaran itu ada yang kurang fokus, terlambat fokus misalnya kan. Biasanya Pak Rio melakukan itu supaya mereka kembali fokus seperti apa? Kalau mereka akan kembali fokus biasanya saya akan ice breaking dulu Pak, mungkin sekitar 1 menit 2 menit gitu Pak. Cuman kemarin karena saya punya target yang lain. Kemarin nggak ada ice breakingnya ya? Iya. Karena memang jam saya rata-rata tidak di jam terakhir sih Pak. Jadi anak-anak itu rata-rata biasanya fokus. Tapi kalau misalkan saya pada kondisi seperti kemarin, umumnya saya akan melakukan ice breaking. Oke. Setelah pembelajaran kemarin, apa pengembangan yang Pak Rio rencanakan dan di bagian mananya? Pengembangan ke depan, misalnya di kelas lain kah? Apa di kelas itu juga
pengembangan ke depan, apa yang mau area pengembangan yang Bapak inginkan apa? Mungkin di ini ya Pak ya, di bagian instruksinya ya Pak mungkin ya. Sepertinya untuk instruksi itu beberapa kelompok ya, ini kelompok itu mungkin katakan 3 kelompok itu ada sekitar 15 anak itu cukup besar ya Pak, sekitar 50% dari jumlah siswa. Iya, iya. Artinya kesalahan itu ada di diri saya di bagian instruksi. Mungkin mereka agak kurang memahami instruksi saya, meskipun itu dalam bahasa Indonesia ya Pak ya. Padahal saya pelajaran bahasa Inggris. Apalagi saya instruksinya menggunakan bahasa Inggris. Gitu ya. Makin 2 kali nggak nyambung gitu. Makin 100% pasti nggak paham. Itu makanya jadi saya stick ke bahasa Indonesia untuk bagian instruksinya. Mungkin nanti saya akan menggunakan kata-kata kerja yang lebih Ringan. lebih dipahami oleh anak gitu. Karena memang saya terkadang terlepas penggunaan istilah beberapa istilah yang mungkin mereka awam gitu. Berat untuk dicerna gitu. Jadi beberapa anak ada yang bertanya gimana Pak maksudnya Pak, saya belum paham gitu. Nah, terakhir nih Pak Rio, paling terakhir sekali. Bagaimana rencana tindak lanjut ke depan ketika melakukan pembelajaran di kelas lain? Apakah metode ini masih Bapak pakai seutuhnya atau dipakai dengan ada perubahan gitu, modifikasi? Secara keseluruhan dari banyak kelas yang saya ajarkan di maupun service, memang rata-rata saya menggunakan 2 metode Pak, problem based learning dan project based learning. Iya. Cuman untuk kegiatan pembelajaran di dalam, apakah itu diskusi anak-anak, kemudian media-media yang digunakan, itu saya kembalikan kepada karakteristik anak-anak. Jadi setiap anak-anak itu saya berikan kebebasan untuk memilih apa namanya proyek yang mau mereka bikin, kemudian terkait dengan materi saya Pak. Jadi intinya adalah saya lebih fokus ke maunya anak tuh seperti apa gitu. Jadi saya hanya memfasilitasi kebutuhan anak saya. Gitu. Tapi ada sedikit lagi. Terakhir tadi saya bilang kan, tapi ada teringat saya. Di pembelajaran kemarin itu sosial emosionalnya ada terlihat nggak Pak? Sosial emosional. Misalnya Bapak ada misalnya memberikan apa namanya reward kepada mereka misalnya, kemudian pada saat memulai pembelajaran berdoa nggak? Berdoa ya. Itu sudah dilakukannya. Iya. Jadi kemudian untuk saya memang terlupa juga sih Pak Kaban, dan itu sangat penting juga sih sebenarnya terkait dengan sosial emosional itu. Reward memang kemarin tidak muncul, tapi mereka meminta itu. Misalnya kemudian Bapak nanyakan kabar mereka? Iya di awal. Saya menanyakan dulu kabarnya. Jadi cuman kemarin itu kan dimulai ketika saya belum masuk ya. belum masuk. Iya. Gitu. Jadi kita sudah agak terlambat sekali gitu. Tapi itu sudah saya lakukan. Itu bagian yang menurut saya pribadi sebagai seorang guru penting untuk dilakukan Pak Kaban. Kenapa? Saya tidak akan mulai kelas sebelum ada keterikatan apa ya emosional gitu Pak. Iya. Karena itu penting sekali. Ya mungkin Pak Kaban kemarin lihat ketika saya lebih mendekatkan diri ke mereka dengan cara mungkin Pak Kaban mungkin melihat atau saya kurang tahu apakah Pak Kaban melihat atau tidak. Ketika saya duduk ke mereka, antara berbicara dengan mereka dengan posisi yang lebih tinggi dari mereka dengan posisi yang lebih rendah daripada mereka, itu mereka lebih suka ketika saya datangi mereka kemudian duduknya sama rata dengan mereka. Sama rata. Jadi di situ saya merasakan bahwa mereka ternyata mau terbuka dengan ketika saya begitu. Dan ini mungkin akan coba saya terapkan di kelas yang lain. Iya. Saya juga merasakan itu di kelas-kelas lain. Baik Pak Rio, itu aja yang mau saya tanyakan dan semuanya sudah Bapak jawab dengan baik. Mudah-mudahan apa yang hasil daripada bincang-bincang kita hari ini bisa melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas pengajaran kita di dalam kelas nantinya. Itu juga berlaku buat saya karena pengalaman Bapak kan saya ambil juga. Jadi berlaku untuk saya, berlaku untuk Bapak, dan nanti bisa kita tularkan mungkin dengan teman-teman kita supaya pembelajaran kita di dalam kelas itu lebih berkualitas Pak Rio.
Terima kasih untuk waktunya, Pak. Oke ya. Sudah. Sini ya. Nggak apa-apa, situ aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Kaban dan Pak Rio. Ya, saya memberi catatan sedikit saja, Pak, terkait percakapan tadi. Jadi tadi Pak Rio dan Pak Kaban telah melakukan pasca observasi ya dari praktek supervisi akademik dengan prinsip coaching. Ya, luar biasa sekali. Jadi itu yang diharapkan seperti itu. Tadi Pak Rio sudah menceritakan tujuannya. Tadi saya terlihat tujuan beliau, kenapa beliau pembelajarannya menggunakan Canva dan sebagainya sudah diucapkan. Kemudian Pak Kaban dengan prinsip yang pertama kemitraan tadi ya. Itu Pak Rio sudah menceritakan sendiri tujuannya. Kemudian Pak Kaban juga tidak menggurui. Nah, tidak menggurui, tidak memberikan saran, tidak memberikan nasihat juga kepada rekan sejawat karena memang kita prinsipnya mitra ya. Mitra, maka tidak ada juga misalnya tadi Pak Rio meminta saran pun Pak Kaban next kalau memang ada mau melakukan percakapan pasca observasi lebih kepada memberikan praktik baik yang pernah bagi pengalaman yang pernah kita lakukan seperti itu. Kemudian pada prinsip berikutnya adalah proses kreatif. Percakapan sudah berjalan dua arah. Kemudian Pak Rio sudah lebih banyak berbicara. Oke. Kemudian di proses kreatif ini Pak Kaban fokus pada mendengarkan, tadi mengulang, juga merangkum perkataan Pak Rio. Kemudian beliau membuat pertanyaan daripada perkataan tersebut. Kemudian timbal balik, berarti itu telah terjadi proses mendengar secara aktif gitu ya Pak ya. Nah, karena kadang-kadang ada yang pertanyaannya tidak ini seolah-olah tidak ada nyambung ke pertanyaan lain langsung loh ini pertanyaannya beda lagi, tapi tadi Pak Kaban sudah menggunakan itu. Jadi ada kalimat-kalimat yang disimpulkan dari pernyataan Pak Rio digunakan oleh Pak Kaban seperti itu. Kemudian pertanyaannya menggali ya, tadi berusaha menggali lebih dalam, dikombinasikan dengan hasil observasi dari Pak Kaban dengan pernyataan Pak Rio. Berikutnya pada prinsip memaksimalkan potensi, tadi sudah ada tindak lanjut yang konkret yang ingin dilakukan. Kemudian tindak lanjutnya juga bukan berasal dari Pak Kaban, tapi berasal dari Pak Rio. Ditutup dengan kesimpulan tadi. Tapi tadi sudah kesimpulan nambah lagi, rupanya masih mau nambah lagi. Itu saja. Dan itu sangat baik sekali. Terima kasih. Ini juga pengalaman bagi saya. Ternyata cara kita berdiskusi harus lebih rileks lagi seperti itu. Itu terima kasih Pak. Mungkin boleh ditutup.